masih banyak pakai inisial. Sambil nunggu operator saya ya, sebentar ya. Ini hari ini kita kuliahnya tentang epilepsi ya, epilepsi sama status epileptikus ya. Ya, absen. Berapa ini yang mahasiswanya? Jadi berapa? 100? 148, Dok. Oke. Ya, pelajaran kejang epilepsi. Epilepsi itu seseorang dikatakan epilepsi atau itu beda kejang yang secara sistemik ya. Jadi bukan orang kejang terus langsung dikatakan epilepsi ya. Ini saya belum bisa buka PowerPoint-nya. Sebentar. Tadi tak tinggal sebentar. Ini. Ya. Ini hasil. Oke, 41 slide. Terus menampakkan mahasiswanya. Sebentar. Lihatnya itu berarti ya. Oke. Udah kelihatan ini. PowerPoint-nya udah kelihatan, Mbak? Sudah, Dok. Ya. Oke ya. Jadi pelajarannya epilepsi itu adalah suatu keadaan yang ditandai oleh bangkitan epilepsi yang berulang lebih dari 24 jam yang timbul tanpa provokasi. Jadi tanpa provokasi itu pasien itu akan kejang baik tonik, klonik, ya, parsial atau bisa juga vokal. Dikarenakan adanya aktivitas listrik otak yang abnormal dan berlebihan dari sekelompok neuron. Jadi misalkan umpamakan otak kita itu isinya kabel-kabel listrik itu, kabelnya itu saling konslet gitu, yang saling tumpang tindih karena gangguan. Ya, terjadi perubahan perilaku yang stereotopik ya. Jadi gerakan-gerakan yang stereotopik, terus biasanya menimbulkan gangguan kesadaran. Ada yang iya, ada gangguan kesadaran, ada yang tidak. Kemudian ada gangguan motorik, gangguan sensorik, gangguan dan psikis. Etiologinya bisa karena aktivitas saraf abnormal akibat proses patologis yang mempengaruhi otak. Jadi memang ada aktivitas saraf yang abnormal. Kemudian karena gangguan biokimia atau metabolik dan adanya lesi mikroskopik
di otak akibat trauma pada saat lahir atau cedera lain. Jadi etiologi epilepsi itu bisa karena mulai dari persalinan, trauma persalinan, di mana mungkin partus macet ya, kepala tidak segera lahir, mungkin terjadi hipoksia pada otak anak bayi sehingga terjadi gangguan-gangguan listrik di otak bayinya. Asfiksi ya, terjadi asfiksi atau hipoksi waktu lahir. Kemudian trauma intrakranial waktu lahir, atau gangguan metabolik atau malformasi kognitif pada otak atau infeksi. Jadi kemungkinannya banyak sekali terjadi pada masa persalinan. Pada anak dan remaja itu mayoritas epilepsi idiopatik ya. Jadi memang penyebab utamanya tidak diketahui. Tapi biasanya karena tadi itu faktor trauma saat persalinan, ada gangguan malformasi yang pembuluh darah di otak. Kalau pada usia dewasa itu penyebabnya lebih banyak diketahui ya. Ini yang dikatakan epilepsi sekunder. Karena idiopatik bisa, karena trauma lahir, karena cedera kepala, tumor otak, atau karena penyakit vaskuler. Itu terjadi kejang, gangguan metabolik. Ya. Kejang disebabkan karena ada ketidakseimbangan antara pengaruh inhibisi dan eksitatori pada otak. Ini ketidakseimbangan bisa terjadi karena adanya kurang transformasi inhibitori. Contohnya setelah pemberian antagonis GABA atau selama penghentian pemberian agonis GABA, itu alkohol, benzodiazepin. Itu akan jadi gangguan eksitatori dan gangguan inhibisi pada otak. Meningkatnya aksi eksitatori dapat meningkatkan aksi glutamat pada aspartat. Kemudian klasifikasi epilepsi ini dikatakan karena banyak penyebab ya. Jadi berdasarkan tanda klinik dan data EEG, kejang dibagi menjadi kejang umum atau generalized seizure jika aktivasi terjadi pada kedua hemisfer. Jadi gangguannya di dua hemisfer kanan kiri. Kemudian dikatakan kejang parsial atau vokal jika dimulai dari daerah otak tertentu. Klasifikasi bangkitan epilepsi. PowerPoint-nya jelas ya, terbaca apa enggak? Terbaca dong. Terbaca dong. Ya, okay. Jadi klasifikasi bangkitan epilepsi itu ada bangkitan parsial, bangkitan umum, dan bangkitan tidak terklasifikasi. Parsial itu ada yang parsial sederhana, ya, misalkan manifestasi motorik, ada manifestasi sensorik, manifestasi otonomik, atau manifestasi psikik. Ini nanti keluarnya lain-lain. Ada bangkitan parsial kompleks. Nah, ini parsial sederhana dan parsial kompleks. Parsial kompleks itu disertai dengan gangguan kesadaran. Kemudian ada bangkitan parsial yang menjadi umum sekunder. Di parsial tapi jadi umum sekunder. Kalau bangkitan umum biasanya bangkitan lena atau absans, bangkitan mioklonik, bangkitan klonik, tonik, atau astatik, atau bangkitan tonik-klonik. Bangkitan di sini yang terjadi adalah tonik-klonik ya, kelojotan kalau bahasa Jawa. Kemudian bangkitan yang tidak terklasifikasi itu tidak bisa diklasifikasikan, jadi pada kasus tertentu. Diagnosis, bila pasien mengalami serangan kejang secara berulang. Ini dikatakan biasanya dalam setahun itu ada 2 kali kejang, itu sudah bisa kita katakan diagnosis sebagai pasien epilepsi dan sudah harus mendapatkan pengobatan epilepsi ya. Kemudian untuk menentukan jenis epilepsinya selain dari gejala,
diperlukan juga berbagai alat, misalkan EEG, CT scan, atau MRI. Ya. Tapi ini pun biasanya nggak dilakukan semua, karena mungkin butuh biaya yang mahal ya. Memang kalau untuk EEG kita bisa melihat gambaran listrik dari otak, karena kita akan memasangkan banyak sekali elektrode di otak ya, di otak elektrodenya dipasang frontal, temporal, nanti di belakang occipital. Biasanya ada antara 28 sampai 34 elektrode yang dipasang. Kemudian pada CT scan biasanya akan diketahui ini adanya kausa atau penyebab dari epilepsi itu. Misalkan mungkin ada tumor kah, atau ada malformasi kah, atau ada perdarahan di situ, atau mungkin daerah yang infak karena suatu trauma masa lampau. Gitu ya. Jadi kalau CT scan itu kita lakukan apabila kita curiga itu adalah epilepsi yang jenis sekunder. Jadi kita akan tahu penyebabnya. Ya. MRI juga, Pak MRI lebih jelas dari CT scan karena kita akan tahu sampai detail ya. Irisan dari otak ini akan nampak ada apakah di kepala kita. Lain-lain ini nanti misalkan dilakukan arteriografi juga bisa didapatkan data. Tapi ini tidak untuk diagnosis pasti. Yang pasti kalau ada kejang. Ini kan 3 langkah penegakan diagnosis. Itu ada gejala yang bersifat paroksismal dan merupakan bangkitan epilepsi. Apakah benar dapat bangkitan epilepsi? Tentukan tipe bangkitan ya. Tentukan etiologi. Tentukan sindrom epilepsi yang mana. Etiologi itu apa? Yang primer kah atau sekunder kah? Kemudian ini tadi gambaran klasifikasinya. Ini yang general atau yang parsial. General itu pada absans, mioklonik, tonik-klonik. Tonik saja, tonik itu berarti kaku, klonik itu kelojotan ya. Atau atonik yang lemes saja. Kemudian kalau yang parsial itu ada yang simple parsial. Ini tidak terjadi kesadaran menurun. Tapi kalau kompleks parsial itu ada kesadaran menurun. Kemudian secondary generalized ya. Jadi fokusnya itu kalau generalized itu bisa terjadi dari korteks cerebri-nya. Kalau parsial itu sebagian aja, sebagian pemicunya adalah bagian otak tertentu. Ini keadaan otak saat bangkitan umum. Jadi ada letupan epileptik yang menjalar ke seluruh otak. Ada letupan. Dia akan disebarkan ke bagian-bagian otak. Ya, kalau yang ini ya ditandai oleh keterlibatan secara simultan dari seluruh korteks mulai pasca serangan. Di sini pasien kehilangan kesadaran sejak awal serangan sehingga tidak ada warning. Tiba-tiba atau ujuk-ujuk ya bahasa Jawa. Pasien atau jatuh kelojotan tanpa ada aura, banyak tipenya pada GTSC, absans, mioklonik, tonik, dan atonik. Ini pada bangkitan yang umum. Ya. Ini pada yang parsial, dia bisa terpusat di sini titik epilepsinya. Letupan epilepsi berada pada satu lokasi, bisa di sini, bisa mungkin di bagian otak yang lain. Tapi kalau yang kompleks ya akan nyebar dari pusat ke semua bagian otak. Bangkitan parsial, lokus pasti fokus seringnya dari tanda tulis selama atau setelah serangan. Ini misalnya di mana?
tanda klinisnya apa, ya. Aura atau warning. Biasanya ada aura atau warning yang jalannya sebelum serangan. Biasanya mengabarkan fungsi bagian otak tersebut yang mengawal yang depan. Jadi warning itu gini, misalkan saat pasien sebelum kejang, pasien akan merasakan mungkin pusing atau mungkin matanya melihat cahaya silau gitu, atau ada gejala tertentu yang dia bisa aduh mau kejang. Jadi pasien epilepsi dengan aura atau warning, dia akan bisa menyelamatkan dirinya. Misalkan saat dia naik motor atau kok tiba-tiba pengertian kabur atau pusing, langsung dia akan minggir turun dari motor. Nah, dia akan jatuh. Tapi kalau yang tanpa aura itu sedang naik motor langsung bisa jatuh, dia longsor jatuh. Jadi pasien dengan epilepsi disarankan untuk tidak melakukan aktivitas yang berbahaya, misalkan naik motor, tadi sedang masak atau jatuh. Bisa banyak tuh pasien epilepsi ibu yang terus lagi masak terus jatuh kena api atau kesiram air panas, ada luka bakar. Jika letupan tetap terlokalisir selama serangan, pasien tetap sadar. Jika menyebar ke sistem limbik, kesadaran akan terganggu. Dan jika terus menyebar dapat diikuti kejang tonik-tonik. Ya. Sama, jadi ada yang dari sentral atau dari parsial. Keadaan otak saat bangkitan umum sekunder, letupan listrik karena sangat hebat sehingga aktivitasnya menyebar ke seluruh bagian otak, menghasilkan bangkitan kejang yang umum. Nah, ini gambaran EEG-nya pasien dengan tonik ya. Itu tonik gambarannya ini akan terjadi gambaran apa? Rekaman EEG-nya itu ada gambaran reversible ya, irritable. Kalau pada saat tonik-tonik, pada krema, EEG-nya akan nampak ada spike wave complex. Jadi ada gelombang yang lambat, kemudian gelombang runcing. Nah, ini muncul dia saat dilakukan EEG itu. Kalau pasien itu kejang, itu akan muncul rekamannya seperti ini ya. Tapi kalau yang sudah ada kesadaran menurun ya pada pasien-pasien yang tidak sadar atau di EEG itu akan terjadi gambaran yang melambat atau namanya pelambatan ya. Ini pada pasien absence. Pasien absence itu kita perhatikan kalau misalkan ini banyak terjadi pada anak-anak. Ya pasien itu tiba-tiba bengong, misalkan lagi jalan di sekolah, tiba-tiba bengong, maka dia pegang buku akan terjatuh gitu ya. Terus mungkin nanti matanya kedip-kedip. Cuma sesaat, terus dia sadar lagi. Atau mungkin kalau misalkan pada ibu-ibu yang lagi cuci piring, atau dia berdiri terus piringnya jatuh, bengong, baru sadar. Nah, itu kita patut curiga kalau itu ada bangkitan absence. Nanti kalau kalian kalau lagi di kelas sama teman-teman lagi berat atau ada yang terus jatuh gitu, nah atau tiba-tiba temannya bengong, itu hati-hati, itu mungkin teman lagi serangan. Ada yang bengong tiba-tiba matanya memandang tapi nggak memandang kosong matakannya, kadang keluar air liur. Itu saat tiba-tiba. Nah itu biasanya serangannya absen namanya. Jadi yang simple parsial seizure ya, kejang parsial, simple. Kalau simple itu keluarnya macam-macam. Ini dia tanpa disertai kesadaran menurun. Macam-macam gerakannya, kejang berusutan, atau ada gangguan pendengaran, atau mungkin ada yang tiba-tiba berkeringat, gangguan pendengaran, gangguan pandangan gitu. Kalau kejang umum sampai atas ini yang tadi klonik-klonik konvulsi atau Greimal.
yang paling banyak terjadi nih, locotan berulang kali. Pas bayi jatuh, kejang, napas terengah-engah atau pola liur. Kadang jadi cyanosis kalau dia kejangnya lama, ngompol ya, bisa dia akan keluar urinnya. Kita menggigit lidah. Terjadi beberapa menit, kemudian diikuti lemah, kebingungan, sakit kepala atau tidur. Jadi kalau kalian lihat ya, ada pasien tiba-tiba jatuh lojotan gitu kan, mungkin sih nggak selengkap ini ya di jalannya. Tapi itu pasien itu oh ini pasien sedang kejang. Biasanya menggigit lidah. Ya, jadi mulutnya itu akan geget. Jadi antara gigi atas bawah itu beradu. Nah, hati-hati itu mungkin akan terjadi lidah yang tergigit. Jadi kok bisa masukkan sesuatu apa benda atau misalnya ada sendok, ada bahan di antara giginya supaya dia tidak menggigit lidahnya. Jadi karena biasanya apa pasien habis kejang itu terus giginya berdarah, ya, darah karena sempat tergigit. Jadi saat orang kejang itu kan cengkramnya vasokonstriksi yang terjadi kan di seluruh anggota tubuhnya itu kan. Jadi geget atau dia kemudian kencing gitu ya, ngompol atau mungkin dia teriak biasanya itu sehingga sampai terjadi cyanosis kalau mungkin berlangsung lama. Misalkan dia sedang pakai kerudung, nah dilonggarkan kerudungnya, atau mungkin dia pakai ikat pinggang, dilonggarkan ikat pinggang kan. Diamkan saja, posisikan dia di tempat yang bagus, yang aman, misalkan lagi naik motor jatuh ya jauhkan dari motornya gitu, supaya dia nanti biasanya 1 menit atau 20 detik akan berhenti kejangnya. Tadi absen jalan, tapi beberapa belakang ini kok saya sering ketemu anak-anak dengan absen anak-anak sekolah kok bengong. Dulunya yang biasa menemukan, ini ada kok sering bengong, oh, ternyata dia ada serangan kejang absen ya. Pada anak-anak atau awal remaja, tiba-tiba melotot, mata berkedip-kedip, dengan kepala terkulai gitu ya. Cuma beberapa detik, bahkan sering tidak disadari. Pasien nggak sadar kalau dia habis bengong gitu. Mungkin temannya sebelah lihat, ini anak ngapain ya kok tiba-tiba bengong. Kemudian myoclonic seizure ya. Ini pada pagi hari saya bangun tidur. Jadi myoclonic kan ototnya itu kaku, mengalami yang tiba-tiba. Misalkan saya ada pasien itu bapak-bapak itu yang kalau serangan itu perut yang terlalu dirasakan itu perut. Kalau kejang myoclonic itu perutnya langsung bergelombang, bergerak-gerak sampai istrinya geli. Bapak itu misalnya kalau kejang itu langsung perutnya itu mungkin perutnya agak besar gitu, jadi nampak itu sampai itu badannya itu sampai harus jatuh gitu. Jadi dia harus menyelamatkan diri untuk mungkin baring tempat tidur karena sentakannya kuat sekali. Nah itu nanti ini jarang, tapi ada yang ada itu benar-benar kontraksi otot-otot dalam tubuhnya tuh sampai bisa dia jatuh, nggak bisa jalan. Aturnya juga sering terjadi, ya. Pasien tiba-tiba kehilangan kekuatan otot, terjatuh, ya. Atonik, jadi tonusnya hilang. Ini juga jarang terjadi. Kejang parsial ini yang simple parsial dan kompleks. Jadi kalau simple pasien tidak yang saudara, jadi kita akan sedangkan pada bagian tertentu di tubuh. Jadi satu sisi. Kalau kompleks biasanya dia dengan sadar menurun, gerakannya mengunyah atau meringis tanpa ini dengan gangguan kesadaran, tanpa kesadaran, sadar menurun ya. Jadi myoclonic jadi apa yang di belakang akan lepas, terus tadi sentakannya akan kuat sekali.
Ini kalau pada rekaman EEG-nya dia akan menjadi ini. Ini dikatakan dysarrhythmia, gelombangnya tinggi sekali. Spike and police. Punya akan nampak beda dengan gelombang yang lain. Terapi supaya tidak terjadi kejang dan meminimalisasi efek dari obatnya. Akhirnya strategi itu mencegah atau menurunkan lepasan muatan listrik saraf yang berlebihan, sehingga jadi perubahan pada kanal ion atau mengatur ketersediaan neurotransmitter. Prinsip umum terapi epilepsi ya, pertama adalah monoterapi ya, satu macam obat lebih baik ya, itu untuk mengurangi potensi adverse effect. Kemudian kalau cuma minum satu macam obat itu pasien akan patuh minum obat. Kemudian monoterapi, jadi kalau pasien minum beberapa obat dia akan mengganggu efektivitasnya. Kemudian memang harus dilakukan monoterapi di awal karena tidak boleh kita langsung dua macam obat. Monoterapi kita lihat dulu, kita berikan obat 1 minggu dulu, misalkan obatnya apa, phenytoin gitu kan. Karena obat-obat anti epilepsi ini ada banyak efek samping. Kalau misalkan kita pakai pasien pakai BPJS itu, boleh 1 bulan kontrol, kita langsung kasih obat 30 hari, ternyata dia nggak cocok dengan obat yang kita berikan. Nah, itu kan sayang. Jadi berikan dulu 1 minggu untuk dengan pesan perhatikan ada efek samping atau tidak, misalkan mungkin pusing atau les-lesan atau mungkin mual atau mungkin ada gangguan ketidakseimbangan liar gitu ya, atau mungkin ada yang melepuh gitu. Nah, itu macam-macam efek samping dari obat anti epilepsi. Hindari atau minimalkan penggunaan anti epilepsi sedatif. Kemudian jika mungkin mulai terapi dengan 1 anti epilepsi yang non sedatif. Jika gagal baru diberi sedatif atau politerapi. Berikan sesuai dengan jenis epilepsinya. Memperhatikan risk benefit ya, rasio terapi. Penggunaan obat harus sehemat mungkin dan sedapat mungkin dalam jangka waktu pendek. Jadi mulai dengan dosis yang terkecil, bisa ditingkatkan. Kalau memang dia belum masih ada kejang ya. Jadi ini pasien harus patuh. Jadi dalam hal penanganan pasien epilepsi ini, gak cuma pasien yang harus patuh, tapi juga keterlibatan keluarga. Misalkan anak-anak dengan riwayat epilepsi, dia minum obat. Jadi kalau dia yang disuruh minum obat sendiri, dia malas, nggak mau minum obat. Jadi orang tua harus membantu mengingatkan, ayo minum obat. Jadi kalau anak-anak suruh minum sirup mau dia, tapi kalau pil nggak mau. Jadi orang tua yang harus memotivasi supaya dia minum obat, supaya dia tidak bosan, supaya dia tidak kejang. Ya. Kemudian ada variasi individual dalam susunan obat anti epilepsi ya. Ini perlu pemantauan ketat dan penyesuaian dosis ya. Maksudnya gini, pasien A dia diberi obat epilepsi klonik yang dikasih epilepsi phenytoin, cocok dia. Kejangnya tidak datang lagi. Tapi pasien B tidak cocok dengan obat-obat phenytoin. Dia akan mual-mual, akan liar, atau mungkin ada reaksi alergi. Jadi pemilihan obat ini tadi harus dengan dosis kecil dan jangan diberikan dulu jangka waktu yang lama karena mungkin ini ada variasi individual. Saya pernah ada pasien itu dikasih obat phenytoin
Phenytoin baru hari pertama dia minum sudah timbul alergi. Alerginya itu seperti Stevens-Johnson syndrome. Padahal phenytoin itu tidak menyebabkan Stevens-Johnson syndrome. Yang ada Stevens-Johnson itu obat carbamazepine. Nah, jadi kemudian dia bilang obatnya ini kok merah. Nah, jadi akhirnya harusnya ada variasi individual. Seperti misalkan pemberian obat KB ya, kontrasepsi. Si ibu A cocok dengan IUD, si ibu B nggak cocok, cocoknya dengan pil. Yang satunya cocoknya dengan obat KB suntik. Nah, itu ya. Jadi memang bervariasi masing-masing individual. Jika satu obat gagal mencapai terapi yang diharapkan, maka pelan-pelan dihentikan dan diganti dengan obat lain. Jadi obat tadinya dosisnya phenytoin, dosisnya 2 kali 1 itu 100 ml. Kalau masih kejang terus, nah ditambah obat yang lain, bahwa carbamazepine misalnya. Tapi yang phenytoinnya turunkan dulu 1 kali 100 ml. Terus kita lihat carbamazepine gimana. Oh, cocok nih carbamazepine. Jadi nanti mungkin bulan berikutnya yang phenytoin bisa kita stop ya, kita beri satu macam yang carbamazepine. Penghentian ini tidak boleh mendadak ya, karena akan terjadi fenomena langsung dia, saya lupa namanya. Ya itu orang jadi gangguan yang tidak kita inginkan lah. Gitu. Kemudian lakukan monitoring kadar obat dalam darah. Ya. Jadi kalau kita sudah kasih obat ke pasien, biasanya sih ini monitoring itu 6 bulan sekali. Cek laboratorium darahnya. Obat itu sudah sesuaikah untuk pasien tersebut? Kadar obatnya itu sudah sesuai dosisnya atau tidak? Jadi dicek ya kadar obat dalam darah. Jika mungkin lakukan penyesuaian dosis dengan melihat juga kondisi klinis pasien. Nah, untuk ini kita juga harus cek selain kadar obat dalam darah juga harus kita cek laboratoriumnya ya, karena kita tahu obat-obat anti epilepsi itu diberikan jangka panjang sampai 2 tahun gitu kan atau lebih ya. Kemudian ada efek sampingnya juga, efek samping ke darah misalkan jadi anemia atau mungkin efek samping ke hepar ya, hepatotoksik atau ke ginjal ya, nefotoksik atau mungkin gangguan pendengaran yang lain. Jadi memang kita harus evaluasi pas pasien datang ada keluhan apa tidak, kita harus cek. Nah, ini tadi pendekatan monoterapi itu biasanya untuk mengendalikan bangkitan epilepsi satu jenis obat. Obat yang diberi adalah obat yang terbaik atau paling sesuai untuk bangkitan tertentu dan penderita sendiri. Apabila obat pertama jelas terbukti tidak efektif, maka obat jenis kedua harus diberikan. Penghentian obat pertama secara mendadak tidak dianjurkan karena akan menimbulkan bangkitan ulang ya. Pengulangan dosis dianjurkan 20% dari dosis total harian setiap 5 kali waktu paruh obat. Dalam praktek pendekatan monoterapi mungkin sulit diterapkan secara konsisten, mengingat perlu tenaga profesional, fasilitas laboratorium yang mendukung, serta kerjasama dengan yang baik antara bangsa dan keluarga. Ya, tadi sudah saya katakan itu. Jadi memang pengobatan pasien epilepsi itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh pasien ya. Jika pasien, apalagi pasien anak-anak, karena pasien anak-anak dia akan malas minum obat, nggak maunya main aja ya. Harus diingatkan, jadi orang tuanya harus teratur, harus telaten. Dan biasanya memang orang tua akan peduli sekali dengan anak-anaknya untuk minum obat. Ya. Nah, kadang manakala pasien itu sudah bosan nggak mau minum obat itu
orang tua harus punya taktik ya supaya anaknya mau minum. Saya punya pasien tuh, anak perempuan sejak kecil dia udah kejang, terus obatnya waktu sirup terus sampai dia TK bosan dasarnya nggak mau minum obat, nggak mau dia udah nggak mau, sampai orang tuanya habisan akal gimana ya, akhirnya sama orang tuanya ya sudahlah kalau nggak mau minum obat juga nggak kejang katanya kan, pasien nggak kejang. Jadi ini jeleknya kalau pasien nggak kejang dianggapnya sudah sembuh, padahal obat diberikan itu jangka panjang ya. Nanti kita bilang ke pasien obat diberikan terus menerus sampai 2 tahun bebas kejang. Jadi jangan 1 bulan nggak kejang, 2 bulan nggak kejang udah sembuh terus nggak minum obat. Nah itu harus kita berikan pengetahuan pada keluarga bahwa obat kejang itu pasien epilepsi itu bisa sembuh ya, asalkan dia rajin minum obat sesuai dosis ya. Kemudian nanti secara berkala kita periksa laboratoriumnya ya, cek kadar obat dalam darah, kemudian cek EEG-nya, rekamannya akan berubah itu rekaman pada EEG. Kemudian kalau dia nggak patuh, bilangnya udahlah udah nggak kejang kok, nggak diberi minum, suatu saat tiba-tiba dia akan ada serangan kejang ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman. Pasien tadi itu anak-anak itu udah nggak minum obat 1 bulan nggak kejang, 2 bulan nggak kejang, bulan ketiga dia kejang dan terjadi status epileptikus. Kan nggak terselamatkan karena dia 3 bulan nggak minum obat. Ya, jadi akhirnya pasien meninggal. Pasien anak satu-satunya kan. Ada juga pasien yang hamil. Nah, kemudian pasien ini kurang edukasi, jadi kita memang harus memberikan edukasi yang banyak, yang benar dan banyak pada pasien, pada keluarga pasien. Pasien sejak gadis kejang, dia nikah, terus hamil. Nah, dengar sana sini, kamu nggak usah minum obat itu, obat kejang nggak usah diminum, nanti anaknya gini. Akhirnya dia ketakutan, dia stop obatnya. Stop obat tapi nggak konsultasi sama dokternya. Obatnya diganti atau stop boleh apa enggak. Terus nggak minum obat, hamil 4 bulan. Hamil 4 bulan, kejang, jatuh ke status epileptikus. Nah, itu kan susah atasnya, akhirnya juga plus. Jadi, sepertinya sepele, nggak minum obat, udah nggak kejang kok. Udah 2 bulan nggak kejang. Kadang pasien coba-coba, nggak minum obat, nggak kejang, nggak apa-apa. Dan cerita itu, nggak minum obat lagi. Bulan kedua, bulan ketiga, pasti akan ada serangan. Betul, jadi pasien sampai 4 bulan itu akhirnya meninggal. Ya Allah, sedih kok itu ya. Satu lagi pasien sejak gadis kejang, rutin berobat, terus nikah. Memang betul dia nikah nggak harus lapor kan sama dokternya. Tapi saat dia hamil itu harus lapor. Obatnya akan berbeda. Obatnya harus mungkin harus diganti karena ada obat yang tidak boleh diberikan pada pasien hamil. Kan? Nah, akhirnya pasien itu nggak minum obat, dia hamil berapa bulan ya, 2 bulan, 3 bulan, masuk lagi dengan apa? Dengan Stevens-Johnson syndrome. Oh enggak. Dia datang ke rumah sakit. Ke UGD. Oh, kejang. Berarti obatnya diganti. Tadi yang phenytoin diganti dengan carbamazepine. Nah, memang orang hamil obatnya carbamazepine. Nah, minum obat carbamazepine sudah dengan pesan macam-macam ya. Tapi pasien 1 bulan nggak kontrol. Masuk bulan kedua, masuk rumah sakit dengan Stevens-Johnson. Jadi banyak sekali cerita tentang pasien kejang ini. Jadi kita memang harus hati-hati, harus cerewet, harus nggak bosan-bosan mengingatkan pasien dan keluarganya untuk minum obat. Pasien itu masuk dengan Stevens-Johnson. Kenapa? Karena dia diberi carbamazepine, tapi responnya lambat. Baru 1 bulan kemudian baru ada reaksi obatnya, efek sampingnya. Ada juga yang efek samping carbamazepine 1 minggu sudah Stevens-Johnson. Nah,
pasien yang ini malah nuntut saya. Gara-gara ibu kasih obat, itu istri saya jadi kayak gini. Stephen Johnson, kalian tahu nggak tuh kan seluruh tubuhnya tuh melepuh ya, kulitnya sampai gosong-gosong itu, sampai seperti ada gulanya itu, seluruh tubuh, wajah sampai ke alat vital juga. Dituntut sama suaminya. Kok saya dituntut kenapa, Mas? Ibu kasih obatnya itu. Terus saya kasih tahu bahwa obat itu memang efek sampingnya Stephen Johnson, bisa reaksi cepat, bisa reaksi lambat. Nah, kalau ada gangguan harusnya langsung lapor. Dia nggak lapor. Untuk saya akan dilaporkan ke polisi lah segala macam. Kalau kasih ganti rugi lah, kesempatan dia. Untuk ternyata dia minta ganti rugi. Saya bilang, kalau kamu minta uang ke saya kasih. Tapi kalau kamu nuntut nggak bisa dituntut. Ternyata malah, oh karena dia pengangguran, si suami ada provokasi, minta ganti rugi aja sama dokternya. Banyak cerita masalah epilepsi ya. Nah, kemudian laksana terapi itu tidak cuma dengan obat, jadi ada non farmakologi, ya kan. Amati faktor pemicu apa? Pasien itu kejang, kenapa kejang? Hindari faktor pemicu jika ada misalnya stres. Pasien dengan stres itu rawan untuk kejang. Olahraga yang berlebihan juga ya. Konsumsi kopi atau alkohol, perubahan jam tidur, terlambat makan dan lain-lain. Ini juga harus dipertanyakan. Ada apa di situ ya? Kemudian kalau dengan obat-obatan, yaitu dengan menggunakan obat-obat anti epilepsi. Kemudian, nah ini obat-obat anti epilepsi. Ada beberapa macam. Sebentar. Ya, jadi obat-obat yang meningkatkan inaktivasi kanal natrium. Dengan adanya inaktivasi kanal natrium, maka akan menurunkan kemampuan untuk mengadakan muatan listrik. Contohnya ini carbamazepine, carbamazepine, famotidine, oscarbazepine, atau valproat. Kemudian obat-obat yang meningkatkan transmisi inhibisi GABAergic. Dengan obat jenis agonis reseptor GABA itu meningkatkan transmisi inhibitori dengan mengaktifkan kerja reseptor GABA. Ini adalah contohnya benzodiazepine atau barbiturat. Ini ada yang menghambat GABA transaminase sehingga konsentrasi GABA meningkat. Contohnya vigabatrin. Ada yang untuk menghambat GABA transporter, memang perlama aksi GABA, misalnya tiagabin. Kemudian ada yang meningkatkan konsentrasi GABA pada cairan cerebrospinal pasien. Akan jadi stimulasi pelepasan GABA dari non-vascular pool, misalkan dopamin. Obat-obat di sini nih ya, ini banyak obat-obat, tapi yang ada di Indonesia itu biasanya cuma ini aja. Obat-obat lini pertama. Ya. Famotidine ini bukan obat lini pertama. Ya, oscarbazepine. Tapi yang ada di Indonesia itu biasanya lini pertama. Obat-obat ini misalkan vigabatrin, tiagabin, atau gabapentin itu adalah obat-obat yang ada di luar negeri. Gabapentin sekarang ada di Indonesia. Ini obat-obat, dan obat-obatnya obat mahal. Jadi kalau pasien-pasien BPJS itu nggak bisa dapat vigabatrin lah, tiagabin, atau oscarbazepine itu nggak ada. Famotidine itu nggak ada di BPJS. Jadi nanti kalau kalian kasih pasien terapi, paling yang ini, famotidine, carbamazepine. Oscarbazepine ini juga dia nggak ada. Adanya ini valproat atau benzodiazepine. Benzodiazepine pun tidak layak digunakan untuk obat epilepsi untuk sehari-hari. Ya, jadi yang layak ini pertama, famotidine, carbamazepine, valproat, sama phenobarbital. Ya, jadi
pemilihan obat tergantung pada jenis epilepsinya tadi. Ya. Kalau kejang parsial, beri karbamazepin, phenytoin, valproat. Kalau dengan ini nggak cocok, mungkin kasih ini lamotrigin, gabapentin, topiramat. Tapi obat sini ini nggak ada di BPJS. Ada fenibrafid, ada phenobarbital atau lumina ada. Kalau taniklonik, beri karbamazepin, phenytoin, valproat bisa. Absan ini atau succinate atau valproat. Kalau myoclonic atau apenic ada valproat. Ya. Kalau yang di sini absan itu nggak cocok dengan valproat, bisa diberi clonazepam atau lamotrigin. Kemudian myoclonic kalau valproat nggak kuat, dikasih ini clonazepam, lamotrigin, topiramat dan felbamate. Ini kalau clonazepam itu ada di Indonesia. Di BPJS ada ya. Tapi lamotrigin, ini atau topiramat, felbamate itu tidak ada di BPJS. Jadi karena saya cuma melayani pasien BPJS, jadi saya tahu ini. Ya kalau pasien dari keluarga yang mampu untuk beli obat yang mahal-mahal ini, rumah sakit swasta, ini ada ini lamotrigin atau topiramat, ini bisa ya. Dan memang biasanya lebih bagus kondisinya efeknya untuk pasien kejang. Ya. Ini tadi ya obat linear pertama. Diphenylhydrantoin atau phenytoin, dosisnya 5-10 mg. Ya, dosis anak, dosis dewasa. Phenobarbital, kita kenal sebagai luminal, 1-5 mg per kilogram berat badan. Karbamazepin itu 400-1200 mg ya dalam dosis terbagi sendiri. Clonazepam ini ya, mulai dari dosis yang kecil ya, dengan pada myoclonic dan Bridgman. Dosisnya harus kecil sekali karena apa? Pasien kalau kita kasih clonazepam setengah tablet aja dia tidak bangun-bangun. Jadi ya, kalau kalian nanti kasih obat clonazepam untuk pasien itu harus pesan nanti bapaknya atau ibu akan tidur lama, nggak bangun-bangun. Dan bapak-bapak datang, dok kok istri saya bangun-bangun ya dok ya, kenapa ya dok ya? Loh kan sudah dikasih tahu itu obatnya clonazepam, sudah dikasih separuh apa satu ya waktu itu. Dan sekarang obatnya separuh aja. Jadi clonazepam ini banyak juga dipakai untuk masyarakat yang tahu ya, yang biasa ngedrug ini. Hingga kalian jadi tahu ya, nggak apa-apa kan jadi mau jadi dokter. Clonazepam ini obat patennya itu namanya clonazepam itu apa lupa, clonazepam apa lupa saya. Ini kalau misalkan ini obat BPJS satu harganya 5.000, tapi di luaran sana orang berani beli satu tablet itu 25.000. Kenapa? Karena dia bisa untuk melayang, nge-fly. Nah, kan? Clonazepam namanya apa sih? Lupa saya. Sampailah ada kejadian. Ada pasien yang minum clonazepam. Ini sahabat temannya dia tahu loh, kok clonazepam bisa ngedrug loh. Coba kamu beli yang banyak. Jadi resep dari saya sama dokter istiqomah itu diperbanyak. Dia menggandakan resep saya. Diperbanyak, dijual ke orang-orang pengguna clonazepam. Clonazepam namanya apa ya saya lupa. Jadi dia pesta pora karena punya uang banyak dengan menjual clonazepam ini. Sampai suatu saat itu ketahuan sama polisi, dia mungkin udah diikutin polisi ya, digerebek. Resep atas nama saya itu clonazepam sudah di-scan rapi banget, seolah-olah itu memang resep dari saya. Akhirnya dia diciduk polisi, masuk penjara. Nah kan, apa ya udah banyak dapat duit gitu kan. Masuk TV itu. Nama resep saya masuk TV, bukan dokternya. Resep saya dokter istiqomah. Waduh,
Itu saya nggak tahu kejadian itu, tapi tahunya dari kolegium, dari dokter saraf itu. Ditanya, Istiqomah, kamu benar ngesapi pasien ini? Duh, pasien yang mana ya? Ya ada namanya. Saya cari itu di rekam medik, ada ternyata. Jadi memang saat-saat itu dia saat menjual itu ada yang jual ke apotek. Apotek ada yang percaya, oh namanya dokter saraf ya. Tapi ada waktu saya dikonfirmasi sama 2 apotek. Apotek itu di mana, di apotek Karangsaluk nggak salah. Telepon, dokter ngeresepi obat ini atas nama ini. Wah, enggak tuh, saya enggak berapa hari ini enggak ngesepin itu obat. Oh, ada mereka enggak kasih. Ada lagi apotek mana, apotek Pangestu telepon. Oh enggak, jangan dikasih ya. Sampai ada pasien aneh. Pasien polisaraf di rumah sakit saya tuh. Dia enggak berobat ke polisaraf, tapi dia bawa resep yang dia scan persis, tapi ukuran resepnya tidak sama dengan resep di rumah sakit saya. Jadi kan apotek kan curiga, loh kok resepnya kok beda ya besarnya, tapi kok persis plek, nama dokter Istiqomah tanda tangan. Terus dia telepon saya, Bu dokter benar resep obat ini atas nama ini? Enggak tuh, enggak ada tuh pasien ini. Udah jangan diresepi. Jadi emang ini banyak sekali ini penyalahgunaan ini. Tapi kalian jangan coba-coba ya, nanti nggak mau fly ya. Oke. Nah, jadi ini obat antidepresif yang kedua, gabapentin, clobazam, lamotrigin, oxcarbazepine, topiramat, vigabatin. Yang ada di BPJS ini, BPJS gabapentin ada, clobazam ada, sama oxcarbazepine ini barusan ada. Ini nantinya akan diberikan di layanan fase 1 ya. Jadi kan sekarang gini, pasien-pasien yang berobat, pasien epilepsi kan selama ini berobatnya ke tipe C, tipe B gitu kan. Dari pemerintah, dari BPJS itu kalau sudah stabil, dia harus dikembalikan ke fase 1, tipe apa? Tipe D, ke puskesmas atau ke klinik dokter BPJS. Tapi obat ini gabapentin, gabapentin sama clobazam itu nggak ada di puskesmas. Nah, terus gimana? Padahal kan dia harus PRB, pasien rujuk balik. BPJS nggak mau rugi nih kalau ngasih obat ini terus, kan ini kan mahal gabapentin. Tapi aturannya kalau pasien sudah stabil, nggak kejang-kejang, harus dikembalikan ke puskesmas. Ya sudah, balikan aja lah. Tapi kalau dia nggak ada gabapentin puskesmas, dia akan dirujuk balik lagi ke rumah sakit tipe C. Nah, ini nanti ini akan ada ini ya, oxcarbazepine ini nanti akan ada untuk menggantikan obat karbamazepin ini. Karbamazepin itu di rumah sakit tipe C ada. Tapi nanti di puskesmas itu adanya ke ini, oxcarbazepine. Nah, nanti kalian akan tahu kalau di puskesmas ini atau di rumah sakit. Jadi sekarang pasien-pasien yang masih harus berobat itu nggak bisa berobat terus ke rumah sakit. Nantinya akan dikembalikan ke puskesmas. Ya sudah, monggo. Asalkan ada obatnya. Tapi kalau nggak ada obatnya ya sudah, balik lagi ke rumah sakit. Obat-obat yang digunakan ini efek samping ya, efek sampingnya dia sama spin ya, ada untuk obat untuk kejang yang generalisata parsial, terus untuk paracetamol, gabapentin parsial ini tadi ya, untuk yang general atau parsial bisa. Efek sampingnya ini adalah ini tadi anemia, darah putih, darah merah akan menurun. Karbamazepin ini ada Stevens-Johnson syndrome, ini yang bahaya ya. Kebanyakan pada saat darah merah. Ada
ada ruam kulit juga. Nah, ini pada phenytoin itu terjadi pembengkakan gusi. Ya, gusi akan bengkak. Jadi akan kelihatan kalau pemakaian jangka panjang phenytoin itu gusinya membesar. Jadi kalau bisa pada anak-anak jangan diberikan phenytoin terus-menerus. Kalau dia aman dengan karbamazepin, berikan karbamazepin ya. Karena nantinya akan kelihatan kalau itu pasien epilepsi pasti. Karena gusinya itu membesar, hipertrofi gusi ya. Valproat ini berbeda naik atau akan timbul rambut yang hitam, tapi ini juga enggak semuanya ya. Oke. Algoritma tata laksana epilepsi ya, misalkan diagnosis positif mulai dengan pengobatan satu obat epilepsi ya, pilih berdasarkan klasifikasi kejang dan efek samping ya. Sembuh kalau iya, sembuh kan, efek samping dapat ditoleransi, kalau dapat ya dia akan kembali bagus, kalau tidak turunkan dosisnya ya. Kalau kualitas hidupnya optimal, kalau tidak, pertimbangkan atasi dengan tepat dengan obat anti epilepsi yang tepat. Kalau tidak sembuh, efek samping obat gimana? Ada ya, kalau ada tingkatkan dosisnya ya. Kalau tidak ada, turunkan dosis, tambah obat anti epilepsi yang lain. Kalau sembuh, nah lanjutkan nanti. Jadi ini ada algoritmanya. Ya, jadi kalau sembuh lanjutkan. Kalau tidak kambuh selama 2 tahun, kalau iya nggak kambuh, hentikan pengobatan. Kalau nggak sembuh selama 2 tahun, kembali ke asesmen awal. Jadi gini, untuk menghentikan, memang kita nggak boleh langsung dihentikan kan? Nanti ada withdrawal syndrome. Jadi kalau sudah 2 tahun, kita harus catat tuh nanti di catatan medik pasien tuh catat sudah 1 tahun tidak kejang, 1 tahun 9 bulan tidak kejang. Nanti kita besok datang lagi, oh udah 2 tahun enggak kejang. Ini mulai ya obatnya diturunkan misalkan. Yang tadinya phenytoin 2 kali 100 mg, saya turunkan ya 1 kali 100 mg. Kalau saya tulis di buku itu, saya kasih kotak. Catatan biar ingat kan, kelihatan. Oh, sudah 2 tahun nggak kejang. Apa aja diturunkan? Turunkan 6 bulan, kita evaluasi. Di EEG lagi. Tadi kan 1 tahun di EEG, 2 tahun di EEG, terus 6 bulan EEG lagi. Nanti 1 tahun, 6 bulan udah nggak kejang, turunkan lagi. Jadi phenytoinnya sudah tidak diberi phenytoin, tapi mungkin clobasamnya masih. Nah, kan. Biasanya pasien takut untuk dihentikan. Oke, kalau takut, nanti obatnya nggak minum 1 kali 100 mg, tapi 2 hari sekali minumnya. Jadi hari Senin minum, Selasa tidak, Rabu minum. Jadi banyak yang kayak gitu. Sampai 6 bulan. 6 bulan udah nggak kejang, sampai 1 tahun nggak kejang, pasien masih kita kasih apa? Asam folat. Jadi pemberian antibiotik kan kita sebelahkan dengan asam folat. Udah ini sekarang obat epilepsinya sudah stop, tapi kita kasih asam folat ya. Nah, jadi sambil memberi kekuatan atau kepercayaan pasien bahwa dia nggak akan kejang lagi. Oh, masih ada obat yang diminum karena dia terbiasa minum obat setiap hari. Dan nanti kalau 6 bulan lagi asam folatnya diminum udah nggak kejang, ya udah stop ya, kita evaluasi. Dengan catatan pokoknya faktor pemicunya harus dihindari. Misalkan faktor pemicunya itu ada 5K, ini nggak saya tulis. 5K yang pertama itu ya, ini pasien akan sembuh atau tidak kejang apabila ada 5K. Ditambah rajin minum obat. Ya. 5K itu apa? Yang K yang pertama, tidak boleh kelaparan, misalkan telat makan. Ya. Yang K yang kedua, tidak boleh kecemasan. Misalkan kalian tuh kuliah, pagi-pagi berangkat kuliah, udah telat nggak makan. Misalkan.
Terus mau ujian, belum sempat belajar ini, baca diktat lagi. Ini kecemasan, aduh nanti aku ujian nggak bisa, nanti aku ujian nanti belum belajar semuanya, cemas ya, nggak boleh ini. Ketiga, tidak boleh kecapean, ya. Mau ujian, belajarnya terus dur, nggak istirahat, nah, itu juga bisa kejang. Yang keempat, tidak boleh kepanasan. Jadi kalau pasien epilepsi itu nggak boleh kena terpapar matahari langsung. Jangan panas jam-jam 12 keluar itu tidak ada di lapangan itu pemain bola itu nggak boleh. Atau yang kelima adalah tidak boleh kehujanan. Ya. Jadi harus kalau hujan ya udah nggak boleh keluar, nggak boleh kedinginan. Oke. Kalau keluar harus pakai jas hujan. Gitu. Jadi 5K harus diingat-ingat 5K. Ya. Kemudian harus rajin minum obat. Nah, itu. Tapi kalau pasien masih minum obat tidak teratur, terus masih malas makan, nggak teratur makannya, masih belajarnya nggak teratur, jadi pakai SKS ya, sistem kebut semalam, nah, itu akan kejang dia. Pas ujian malah kejang ya. Tadi kalau tidak sembuh, gimana, ada efek samping yang dapat ditoleransi atau tidak? Kalau tidak ada, hentikan obat AID yang tidak efektif. Ya, tambahkan tadi kan bensin. Kalau sembuh ya, dengan terapi. Kalau tidak sembuh, rekonfirmasi lagi diagnosis, penyembangan pembedahan atau obat anti epilepsi yang lain. Jadi masalah pembedahan ini ada epilepsi yang bisa dibedah. Nah, tapi syaratnya dia adalah jenis epilepsi yang intractable. Epilepsi yang tidak bisa dikendalikan, kejang terus ya. Dengan obat, sudah macam-macam obat, sudah politerapi, sudah, tapi tetap masih ada kejang. Ya. Jadi ini harus dipertimbangkan untuk dilakukan pembedahan. Tapi syaratnya juga banyak untuk pembedahan. Pemeriksaannya laborat, pemeriksaan scan kepala, mungkin ada spek segala, ada pemeriksaan tesnya macam-macam. Ini ada bisa dilakukan di rumah sakit tipe A ya, misalkan di Karyadi itu. Lakukan EEG-nya long term. EEG-nya itu 24 jam dipasang. Jadi elektrod dipasang di kepala, ini kita mau mandi tetap pakai, mau tidur tetap pakai EEG. Mau makan bisa 24 jam harus terpasang. Kita akan lihat tipe aktivasi otak di mana, aktivasi listrik otaknya bagaimana. Nah, jadi memang harus dilakukan macam-macam untuk bisa perlu atau tidak operasi ya. Etiologi itu ada tipe 1 itu karena ada infeksi ya. Tidak ada lesi struktural. Struktural nggak ada, misalkan nggak ada tumor gitu kan. Jadi mungkin ada infeksi. Etiologinya itu infeksi asisten sel pusat. Apakah ada gangguan metabolik? Mungkin ini gangguan metabolik ya. Adanya mungkin ada karena turun dosisnya atau level obat anti epilepsinya. Mungkin dia sebagai pengguna alkohol atau mungkin tadi ya idiopatik. Tipe 2 itu ada lesi struktural. Karena anoksia, hipoksi, ya. Karena ada tumor, karena ada cerebrovascular accident atau overdose, ada hemoragi atau trauma. Ya. Jadi terapinya kalau non farmakologi tadi tanda-tanda vital dipantau. Kemudian pelihara ventilasi ya, oksigenasi juga dengan oksigen. Cek gas darah untuk memantau asidosis respiratorik atau metabolik. Kadang jadi hipoglikemi ya, terapinya bukan glukosa. Jadi sudah ya, farmakologi dengan obat-obatan. Nah, sekarang ini status epileptikus. Jadi kalau tadi kejang sudah teratasi ya. Obatnya sudah, ya, sampai menurunkan obat juga sudah. Sekarang status epileptikus. Apa tuh status epileptikus itu? Itu kejang umum yang terjadi selama 5 menit atau lebih, atau kejadian kejang 2 kali atau lebih
tanpa pemulihan kesadaran di antara dia kejang kejang. Ya, misalkan tadi jam 10 dia kejang, 5 menit kejang, terus ya kejotan. Terus pasien kalau kejang biasanya akan tidur ya, kejang kelojotan tertidur. Jadi pasien dengan kejang itu tidak tahu kalau dia habis kejang. Jadi yang tadi yang melihat, tadi kamu kejang loh, 5 menit tak tungguin. Oh iya toh, nah, pasien nggak tahu kalau dia kejang. Nah, pada status epileptikus, ini kejangnya 5 menit lebih ya, terus kejang lagi. Saat kejang lagi dia belum sempat sadar. Kalau dia memang dia kejang terus sadar, kalau masih bingung, itu enggak status. Tapi sudah belum sempat sadar udah kejang lagi. Ya, dia masih belum ada pemulihan kesadaran di antara dua kejadian kejang. Terus kejang lagi. Nah, itu namanya status epileptikus. Yang merupakan kondisi darurat yang memerlukan pengobatan yang tepat untuk meminimalkan kerusakan neurologik permanen maupun kematian. Ya. Jadi minggu lalu saya punya pasien, pasien 22 tahun wanita, hamil 27 bulan, kejang terus sejak pagi, sore baru dibawa ke rumah sakit. Nah, ternyata dia memang sejak usia 15 tahun ada riwayat kejang. Sejak dia nikah nggak salah ya, dia pasien itu baru datang 3 kali ke rumah sakit, itu sudah hamil. Nah, kemarin kan sama dokter yang lain, tapi ternyata di rumah sakit saya itu ada 3 dokter. Jadi dia pertama dokter A, terus kontrol sebulan datang ke dokter B, yang ketiga datang ke saya, sudah dia nggak sadar karena status epileptikus. Jadi saya tanya ke orang tuanya, kapan mulai kejang? Usia 15. Terus nggak tahu berobatnya kemana, dia nggak berobat. Tapi setelah dia mau nikah, dia nikah terus berobat karena suaminya tahu dia kejang harus berobat. Jadi usia 27 minggu itu berapa bulan? 7 bulan ya, 7 bulan. 7 bulan baru mulai berobat 3 bulan yang lalu. Nah, kemarin minggu pagi dia kejang, nggak sadar kejang lagi, tapi karena nggak ada yang bawa ke rumah sakit, jadi nunggu suaminya datang. Sore baru dibawa ke rumah sakit. Waktu Senin saya visit, saya lihat dia pasiennya kadang udah menurun ya. Kalau kita lihat, kita hitung dengan GCS itu, GCS-nya 7. GCS-nya 7. Kemudian kasih obat kan, kalau ada status epileptikus, obatnya sesuai dengan status epileptikus. Kita cek karena dia hamil, ya saya konsulkan ke obskin kan, supaya dicek bayinya bagaimana, bayinya masih ada DCC-nya atau enggak. Ternyata masih ada. DCC masih 150, ya kan. Terus, tapi ini kondisi ibunya udah kesadaran menurun. Gimana nih? Saya bilang sama dokter obstinnya, besoknya hari Selasanya itu kesadaran menurun, tambah menurun jadi 5 ibunya. Terus dicek DCC-nya. DCC ya, denyut jantung janin itu 144 kalau nggak salah. Aduh, kok turun nih, menurun daripada kemarin. Terus saya bilang sama dokter kandungannya, ini misalkan pasien di induksi bayinya, misalkan ya, nun sewu, ibunya nggak selamat, boleh nggak anaknya diselamatkan? Terus dokter Absi bilang, wah itu pasien bayinya belum prematur, prematur aja belum
Jadi masih ternyata belum 7 bulan. Nanti kalau kita operasi ibunya, bayinya juga bisa nggak stabil di luar, malah meninggal di meja operasi. Waduh, saya nggak berani. Yaudah, oke lah, kita tunggu aja supaya kondisi ibunya membaik. Terus besoknya, nggak sampai besok ya. Terus pasien itu langsung waktu itu gagal nafas, pasang ventilator ya, alat bantu nafas. Aduh, jam 4 sore meninggal. Jadi dia meninggal bukan karena apa ya, dia meninggal karena itu tadi hipoksinya berkepanjangan. Status epileptikusnya itu, kejangnya terus saja. Kalau kejang terus yang terjadi apa di otak? Ya, yang terjadi di otak itu hipoksi ya, kekurangan oksigen otaknya. Nah, juga gangguan sirkulasi darah kan. Saat orang kerja itu kan semua pembuluh darah vasokonstriksi. Jadi nggak ada yang memberi oksigen atau memberi darah ke otak. Asfiksi lah, rusaklah itu otaknya. Paru-paru gagal nafas pula ya. Nah, akhirnya pasien meninggal. Jadi ini apa ya, kok kayak ini kan kita harus, saya sebagai dokter tuh pengen bilang ke masyarakat, pasien gila, contohnya pasien kejang ini, memang kejang itu harus segera diobati dan tidak boleh berhenti saat belum waktunya berhenti, ya. 2 tahun tuh evaluasi, kadang 2 tahun itu susah loh untuk bebas kejang 2 tahun. Dia sudah 6 bulan nggak kejang, tahu dia mungkin kecapean atau mungkin dia ada stres, kejang lagi, akhirnya mundur lagi kan, dari nol lagi nih, 2 tahun lagi, nanti besok dia kejang lagi, aduh, dari nol lagi, mulai lagi, jadi lama. Jadi sebenarnya pasien epilepsi itu jarang sekali yang terus 2 tahun itu bebas kejang beneran, jarang sekali, pasti ada kejang. Jadi kalau pasien datang, ada serangan nggak? Ada dok, 1 kali. 1 kali, sebenarnya itu ringan 1 kali, tapi itu nggak boleh. Jadi mundur lagi pengobatannya. Jadi kalau kita cek itu biasanya pasien itu udah 3 tahun berobat, belum juga berhenti, karena dia suatu waktu muncul kejang. Jadi memang harusnya dijaga benar tadi faktor 5K dan faktor keteraturan minum obat, compliance-nya minum obat. Ya. Nah, ada pula gini, pasien dengan riwayat kejang, epilepsi, sudah dioperasi juga, ya, dioperasi ini di KRIAD. Kemudian dia saking karena sudah operasi, pasiennya kooperatif sekali, taat sekali minum obat, sudah saya nyatakan bebas obat. Karena udah gak kejang-kejangan. 5 tahun kemudian datang lagi dengan kejang. Nah, sudah bebas obat, sudah dioperasi, pun kejang lagi. Karena tadi faktor stres lah, faktor macam-macam tadi. Jadi memang kalau dikatakan apa epilepsi bisa sembuh? Bisa sembuh. Tapi dan syarat itu tadi, syaratnya banyak, harus teratur minum obat, harus faktor 5K itu harus diikuti terus, faktor cemas, faktor capek. Padahal kalau pasien dewasa dengan kejang, nggak mungkin dia nggak stres. Kok mau stres terus pundi Bu, untuk makan aja susah katanya. Ya. Dan dia harus kerja, misalkan kerjanya capek, berangkat pagi pulang petang lah, itu gimana mau istirahat? Itu jadi banyak faktor memang yang tidak mendukung untuk kesembuhannya. Dia harus minum obat lagi, seperti itu. Jadi tapi jarang pasien status epileptikus, jarang. Biasanya cuma lagi kontrol lagi sebulan. Ya, obat epilepsi boleh 1 bulan dapat dari BPJS. Nah,
Kalau mau tahu harga obat, setiap pasien datang, kita kasih resep 1 bulan. Itu berapa harga obat itu? Mahal itu obat-obatnya. Kalau cuma monoterapi mungkin murah ya, antara ya sampai 75.000. Tapi kalau udah sampai dua macam obat, gitu. Kadang sampai 3 macam obat masih kejang terus, sampai 500.000 tuh pasien minum obat itu sebulan. 500.000. Padahal mungkin dia sebagai anggota BPJS dia cuma diwajibkan bayar iuran BPJS sebulan, mungkin kalau dia kelas 3 cuma 50.000 apa ribu ya. Kalau kelas 2 mungkin 60.000, kalau kelas 1 mungkin 150.000. Dia bilang, saya kan sudah bayar bayar BPJS iuran. Iya betul bayar, tapi yang ibu bayar jauh dibandingkan dengan ibu terima. Nah, emang sini kan BPJS itu subsidi silang. Misalkan kita yang sehat kan ke BPJS tetap bayar bulanan, tapi toh kita tidak pernah ambil obat. Nah, itu untuk subsidi mereka itu yang butuh obat bulanan dan dengan harga yang mahal. Misalkan lagi pasien-pasien Parkinson ya. Pasien Parkinson itu sekali ambil obat untuk 1 bulan itu sampai 450.000, 500, tergantung obat yang diperlukan. Kok bisa mahal ya? Memang itu yang dibutuhkan dia. Kalau nggak dibutuhkan nggak akan saya kasih, eman-eman gitu kan. Nah, jadi nanti kalian kalau jadi dokter beneran tuh udah nemu pasien macam-macam ini, waduh, udah harus memotivasi pasien dengan benar-benar. Motivasi pasien untuk pengobatannya, untuk kepatuhannya minum obat ya. Jadi pasien dengan status epileptikus ya, itu sudah memang diagnosis sudah benar ini status epileptikus kan. Nah, jadi harus kita lakukan pengobatannya seperti apa ya. Seperti ini pengobatannya. Kan dia kejang terus, kasih lorazepam ya dosisnya. Kemudian kalau masih kejang juga kita beri penitoin. Penitoin itu yang injeksi itu sudah harus disiring pam ya. Dosisnya berapa ini? Sampai 20. Nggak kelihatan saya. Penitoin ini nanti disiring pam harus dicairkan di NaCl ya, sekarang NaCl, nggak boleh yang lain. Karena dia kalau tidak jangan dia di RL infus itu akan mengkristal, jadi nggak bisa masuk ke dalam saluran darah. Kalau masih kejang lagi, nah kita kasih penitoin tambahan, kejang lagi kasih penitoin. Kalau masih kejang lagi, udah kasih obat-obat anestesi. Jadi pernah saya punya pasien lama, pasien epilepsi itu teratur berobat ya. Kerjanya di pabrik. Jadi kalau dia mau minta izin ke rumah sakit, dia harus izin sama dokternya. Terus dokternya bilang gini, kamu kalau setiap bulan minum obat terus, nanti ginjal kamu rusak. Itu dokternya yang bilang gitu, dokter di perusahaan tuh. Saya nggak tahu dokter siapa tuh, saya tahu lah tapi nggak akan saya sebut. Udah nggak usah minum obat, kamu minum obat alternatif aja. Lah, dokter malah nyuruh minum obat alternatif. Kadang nggak dikasih rujukan dari dokternya, si pasien itu nggak dapat obat kan. Akhirnya suatu ketika saya dapat pasien di rumah sakit tetangga, market swasta. Pasien itu masuk karena kecelakaan. Jadi pasien naik motor, kejang, maka dirawat. Loh mas kok sampean mas?
kamu kok udah lama nggak kontrol, kenapa? Bu dokter saya di perusahaan nggak kasih rujukan. Coba tuh, dokternya nggak kasih rujukan. Ya, jadi ini banyak yang keluar ya teman-teman kalian nih ya. Ini di absen loh ya ini. Ya, jadi dokter nggak kasih rujukan. Akhirnya pasien itu kecelakaan, kejang naik motor jatuh. Di rumah sakit sebelah itu status epileptikus dia, status epileptikus. Waduh, sampai saya ditelepon sama perawatnya di rumah sakit itu, dokter ini pasiennya harus dipindahkan ke bank. Saya bilang kenapa? Dananya sudah habis, dana plafon BPJS sudah habis. Nah, tapi pasien masih kejang gimana? Ya, saya bilang terserah rumah sakit lah kebijakannya, tapi kalau saya nggak akan pindahkan karena dia masih kejang. Terus pas saya visit itu saya pusing juga, ini tak kasih obat apa, obat-obat anestesi sudah diberikan sama dokter anestesi, tapi masih kejang terus. Akhirnya saya ingat, oh iya, ada ini tadi kan fenobarbital. Saking lamanya nggak pakai fenobarbital, ya. Karena jarang pasien satu sedang. Saya bilang cari kan dosisnya fenobarbital, kita mainkan di sini ya, di drip. Betul, setelah masuk fenobarbital pasiennya nggak kejang lagi, berhenti kejangnya. Yang lucu pasiennya pada cerita, dokter itu pasien dokter itu kalau kejang itu istighfar dia, bukan kebun yang kuat, tapi ya Allah, astagfirullahaladzim, subhanallah, tapi sambil nendang-nendang. Nah, kakeknya nendang perawatnya, duk gitu loh, yang kena perutnya lah, yang kena dadanya lah, ya gerakannya tuh wah hebat sekali. Dia kena sadok, jadi ada beberapa pasien yang kena pukulan dia, tapi memang dia nggak sadar. Waktu dia sadar, sudah saya pindahkan ke ruangan, saya bilang, Mas, begini nek kejang kok ngamuk, nendangi susternya. Dia kalau kamu pulang nanti, kamu harus minta maaf ya sama susternya ya. Oh gitu Bu Dokter, iya. Tapi kamu nggak sadar ya, apa sih? Coba kalau kamu sadar, kamu akan dibalas ditonjok sama perawatnya. Dia mampir ke ICU, minta maaf sama perawatnya. Ya nggak apa-apa, tapi aduh jengkel, nggak apa-apa lah, dia nggak sadar. Setelah itu ya udah dia terus, saya bilang, kamu bilang ke dokter kamu ya, kamu tuh masih harus minum obat, katanya kamu udah babak belur kayak gini kan kalau nggak minum obat, naik motor jatuh gitu. Akhirnya udah dia rutin lagi berobat lagi, malah lebaran, Bu Dokter saya minta hadiah lebaran. Oh minta apa? Baju koko ya Bu Dokter. Wah, oke, nanti kamu lebaran tak beliin. Saya beli baju koko sama peci ya. Jadi saking kita udah deket ya antara dokter sama pasien, nanti kalian juga harus gitu. Sama pasien itu jangan anggap dia cuma pasien kita. Nah, itu keluarga kita. Banyak pasien-pasien dia tadi sewa pegawai buruh gitu kan. Tapi dia kalau udah ketemu dokternya sudah ayem. Nah, ayem dia. Aku udah ketemu dokter ayem. Nggak kejang lagi. Jadi sebenarnya kita harus menciptakan itu. Hubungan baik dengan pasien. Sehingga pasien itu ayem. Sampai pasien tuh berani minta ke dokternya, itu kan luar biasa. Ya kan? Nah, nanti kali dokter akan menemukan macam-macam lah, tingkah laku pasien. Ya. Nih kemudian, nah ini lama perawatan, status epileptikus itu ya, sampai kejangnya teratasi. Kalau kesadarannya pulih dan keadaan umum telah memungkinkan, pulangkan. Ya. Kalau untuk berobat jalan ya, bila kausa sudah diketahui, lalu ditanggulangi, benar
dapat dipulangkan atau berobat jalan. Tapi kalau penyebab nggak diketahui atau ditemukan, ternyata dapat dipulangkan berobat jalan dengan pengobatan anti kejang. Dia dianggap sebagai pasien epilepsi. Jadi gini, pasien status epileptikus ini dia akan dikatakan status epileptikus kalau memang dia ada riwayat epilepsi, ya, berobat teratur epilepsi. Tapi ada namanya status konvulsivus. Status konvulsivus itu dia kejang terus menerus, tapi dia nggak ada riwayat epilepsi. Mungkin tadi dia karena overdosis lah, atau mungkin karena ada trauma di otaknya, atau mungkin ada gangguan malformasi pembuluh darah otak, tiba-tiba kejang. Misalkan pasien-pasien dengan subarachnoid hemorrhage, ya, perdarahan subarachnoid, itu biasanya karena ada kelainan pembuluh darah di otak, malformasi arteroventricle, ya, pembuluh darah arteri dan ventricle menyatu, bundet, ya, jadi terus kejang. Jadi nggak ada riwayat epilepsi. Jadi, tapi dia karena kejang terus nggak ada jeda untuk sadar, dia juga kita terapi sama tadi, ya, seperti ini. Nah, kalau memang penyebabnya bukan karena epilepsi, nanti kita kasih obat dia untuk berikutnya untuk mencegah supaya tidak kejang lagi. Kita anggap dia sebagai pasien epilepsi, walaupun sebelumnya dia tidak kejang, dia tidak epilepsi, ya kan? Karena kenapa? Karena pasien epilepsi itu dinyatakan epilepsi apabila ada kejang, ada kejadian kejang 2 kali, minimalnya adalah 1 tahun. Jadi kalau hari ini kejang, terus 5 bulan yang akan datang kejang, itu kan udah boleh kasih obat anti epilepsi. Dengan tetap dicari penyebabnya. Etiologinya apa? Oh, mungkin dia usia dewasa. Mungkin ada kelainan struktural tadi atau gangguan metabolik, ya, tadi. Oh, mungkin karena pernah kecelakaan. Pernah kecelakaan, ada perdarahan di otak, jangka panjangnya bekas perdarahan itu menjadi apa? Jadi titik picu timbulnya bangkitan listrik di otak yang tidak normal. Tadi mungkin ada malformasi arteri vena di otak. Ya. Itu terus tadi banyak lagi kan gangguan struktural di otak, ya. Jadi ini materi saya berarti sudah habis, ya, tentang epilepsi dan status epileptikus. Ada pertanyaan dari kalian? Monggo kalau ada pertanyaan tentang kejang. Tadi suaranya jelas apa enggak, ya? Jelas, dokter. Jelas, ya. Jelas, tapi pada ngantuk apa enggak? Ngantuk kayaknya. Ya, ada pertanyaan enggak? Izin bertanya, dok. Ya. Siapa yang tanya? Saya Dok Bugi. Gimana, Mas? Tadi di slide itu dijelaskan kalau misalnya untuk penanganan epilepsi sendiri tidak dianjurkan untuk menggunakan obatan yang sedatif. Itu kenapa gitu, Dok? Yang apa? Yang sudah apa? Yang itu obat-obat yang sedatif. Nah, kenapa? Itu. Ya. Karena apa? Epilepsi itu terjadi karena gangguan muatan listrik di otak yang tidak normal. Ya. Sementara obat-obat anti epilepsi itu bersifat mempunyai efek samping apa? Depresi susunan saraf pusat. Ya kan? Jadi kan kalau memberikan, misalkan saat pasien kejang, itu langsung diberinya apa? Diazepam. Syaratnya pemberian diazepam terus IV intravena pelan-pelan. Nah, itu mencegah terjadinya depresi susunan saraf. Nah, kalau obatnya sedatif,
pasien tambah nggak sadar nanti. Ya kan? Dia mencegah supaya aktivitas listrik tidak supaya kembali membaik. Loncatan listriknya, acceleratory inhibitory dari neurotransmitter itu. Kalau kita nggak memberi sedatif, kita nggak bisa menilai pasien itu nggak sadarnya karena obatnya kah atau karena efek samping dari obat itu. Karena pasien kalau udah kejang dikasih diazepam atau dikasih phenytoin injeksi itu pasti akan tertidur, tidak sadar. Jadi sedatif tidak diperlukan di sini. Terus nanti diperlukan pasien obat-obat yang bersifat untuk membangkitkan fungsi otak. Gitu, Mas. Oke, ada yang lain? Ya, terima kasih, Dok. Oke. Ada yang lain kah? Ini banyak yang hadir. Ada yang lain lagi? Halo? Udah mau siap-siap buat Jumatan? Mbak Cynthia ada nggak Mbak Cynthia? Cynthia Azza Salsabila. Fahmi Ardian Santiko ada nggak? Mas Fahmi? Halo? Halo, kok sepi ya? Yang ada siapa ya? Puan Vela Nevita ada enggak? Puan Maharani. Halo? Ada, Dok. Ada. Puan mau tanya apa? Belum, Dok. Belum. Oke. Wiwit Punagi Mukti ada enggak? Wiwit. Oke, nggak ada yang tanya ya, berarti udah pada paham ya? Halo, Sinta Azza Salsabila ada? Ada, Dokter. Ada. Ada pertanyaan nggak Mbak Sinta? Sejauh ini belum, Dok. Belum ya. Oke. Aniko Wicaksono. Nggih, Dok. Mas Andiko, ada pertanyaan nggak? Masih belum, Dok. Belum paham apa sudah paham? Belum ada. Oke, ya udah kalau gitu saya akhiri dulu ya. Nanti ini saya serahkan Mbak Sulfa ya sama yang materi kemarin ya. Sulfa ada Sulfa? Iya, Dok. Ada. Oke deh. Itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti bisa tanya lewat VA nggak apa-apa deh. Tak terima ya. Oke. Mudah-mudahan ada paham dari tentang epilepsi sama status epileptikus. Ya, penjelasan dari saya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Oh iya, minggu depan apa ya materinya Mbak Sulfa? Penyakit spinal cord. Penyakit spinal cord. Iya. Sebutkan nggak itu apa aja? Sebentar, Dok. Spinal cord. Ada HMT, terus penyakit demyelinisasi, Cauda equina syndrome, neurogenic bladder, pneumonia, masih banyak, Dok. Banyak Ada ya? AS, iya. Ya, oke deh. Nah, siapkan ya untuk minggu depan ya. Jamnya sama ya. Hari sama ya. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bel, kalau sudah stop gimana, Bel? Ini dipencet ini stop ya. Keluarnya yang mana? Apa mata plus? Nanti ini dikirimkan aja nanti. Ini keluar. Cek.